Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar salah satu bagian penting dalam matematika, yaitu metode numerik. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika secara pendekatan angka, terutama ketika cara aljabar biasa tidak bisa digunakan. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh penerapannya, penting bagi kita untuk memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah cabang dari analisis numerik yang berfokus pada penyelesaian persoalan matematika secara aproksimatif dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Tujuan utama dari metode numerik adalah untuk menghasilkan solusi yang mendekati hasil eksak dengan galat yang terukur dan dapat dikendalikan. Dalam banyak kasus, solusi eksak tidak tersedia atau terlalu mahal secara komputasi, sehingga metode numerik menjadi pendekatan yang paling masuk akal secara praktis. Jadi sudah paham kan apa itu metode numerik? Selanjutnya kita akan berkenalan dengan beberapa jenis metode numerik yang biasa digunakan. Beberapa metode numerik yang akan kita kenali antara lain: 1. Metode bisection atau metode bagi dua untuk mencari akar fungsi dalam interval tertentu. Kedua, metode Newton-Raphson, metode cepat mencari akar dengan pendekatan turunan. Yang ketiga, metode iterasi titik tetap, menggunakan bentuk ulang dari persamaan untuk mendapatkan solusi secara berulang. Yang keempat, metode eliminasi Gauss, digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang kelima, metode trapesium dan Simpson, untuk menghitung integral tentu secara pendekatan. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke metode bisection atau metode bagi dua. Apa itu metode bisection? Metode bisection adalah cara untuk mencari akar dari suatu fungsi secara numerik dengan cara membagi dua interval secara berulang-ulang. Kita mulai dari dua nilai, misalnya A dan B, di mana nilai fungsi di A dan B memiliki tanda yang berbeda. Ya, untuk menyelesaikannya, pastikan fungsi A kali fungsi B kurang dari 0, yang artinya ada akar di antara A dan B. Yang kedua, hitung titik tengah C sama dengan A tambah B per 2. Yang ketiga, cek nilai fungsi C. Jika nilai fungsi C sama dengan 0, berarti C adalah akarnya. Dan jika tidak, kita melihat tandanya, apakah fungsi A dikali fungsi C kurang dari 0 atau fungsi C dikali fungsi B kurang dari 0. Nah, yang terakhir, ganti intervalnya dan ulangi prosesnya. Sekarang perhatikan soal berikut. Soal, cari akar persamaan fx sama dengan x3 dikurang x dikurang 2, gunakan metode bisection pada interval 1,2 dan lakukan sebanyak 4 iterasi. Kenapa tidak bisa diselesaikan secara analitik? Mari kita coba selesaikan seperti biasa. X3 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0x pangkat 3 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan ini adalah polinomial kubik yang tidak bisa difaktorkan secara sederhana dengan cara biasa. Kita bisa coba tebak akar dengan teorema faktor atau trial error. Coba x sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan negatif 2 tidak sama dengan 0. Coba x sama dengan 2, 8 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 4 tidak sama dengan 0. Tidak ada faktor sederhana, maka kita tidak bisa mendapatkan solusi eksak secara aljabar. Artinya, kita perlu pendekatan numerik. Nah, disinilah metode bisection digunakan. Langkah-langkah metode bisection. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Cek nilai fungsi di batas awal. F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan negatif 2. F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 4. Karena F1 F2 kecil dari 0, ada akar di antara 1 dan 2. Kita lanjut dengan metode bisection. Langkah-langkah. Nomor 1, pastikan FA kali FB kurang dari 0, artinya ada akar di antara A dan B. Kedua,
hitung titik tengah C sama dengan A tambah B per 2. Ketiga, cek nilai FC. Poin 1, jika FC sama dengan 0 berarti C adalah akarnya. Poin 2, jika tidak kita lihat tandanya. Apakah FA kali FC kurang dari 0 atau FC kali FB kurang dari 0. Keempat, ganti intervalnya dan ulangi proses. Kesimpulan, setelah 4 iterasi, kita dapat bahwa akar dari fx sama dengan x3 dikurang x dikurang 2 terletak di sekitar x sama dengan 1,56025. Metode bisektion tidak memberikan akar eksak, tapi memberikan pendekatan aproksimasi yang semakin akurat jika iterasi dilanjutkan. Sekian video pembelajaran metode numerik, semoga teman-teman suka dan dapat memahami. Terus lanjutkan pembelajaran dan semangat!